Segmen sport bersama saya Claudia Carla. Semakin ramainya pemain keturunan yang masuk ke dalam daftar pemain tim nasional memang menimbulkan pro dan kontra. Negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam pun bahkan menyindir timnas Indonesia yang layaknya timnas Belanda. Namun pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo menilai ini lumrah dilakukan sebagai upaya membangun timnas yang lebih kompeten. Naturalisasi pemain keturunan untuk tim nasional sepak bola semakin sering terjadi. Memang dalam 3 tahun PSSI sangat gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan. Sepanjang 2024 ini saja sudah ada setidaknya 4 pemain, yakni Jay Itzes, Nathan Cho Aon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Banyaknya wajah-wajah berdarah Eropa di timnas bahkan sempat mendapat sindiran dari rival Indonesia di Asia Tenggara, Vietnam, dan Thailand. Keduanya kompak menyebut Indonesia bagaikan timnas Belanda. Meski muncul sejumlah anggapan miring soal naturalisasi, pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo menyatakan keputusan itu sah-sah saja lantaran dilakukan demi peningkatan prestasi skuad Garuda di masa depan. Saya juga melihat sebagai upaya dari PSSI untuk itu tadi secepatnya untuk bisa menghadirkan sebuah prestasi. Karena kan masyarakat kita juga nggak sabar, ya, pengen menuntut prestasi itu hadir di bawah Sinteyong sebagai pelatih. Namun yang paling penting menurut saya sebenarnya ini jangan dijadikan kebiasaan gitu ya. Ini harusnya bisa menjadi trigger aja sih buat para pemain Indonesia, buat sepak bola Indonesia, bahwa tidak selamanya kemudian kita harus bergantung kepada pemain naturalisasi. Kendati tak menentang naturalisasi, Kesit menyatakan PSSI tetap harus memperhatikan bibit-bibit lokal yang muncul di kompetisi grassroots. PSSI tak boleh terlena dengan cara instan dengan terus-menerus melakukan naturalisasi pemain. Rinin Taniken, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta.